Perkenalkan, nama saya Krisalda Fania Kelola. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas yang diberikan, yaitu tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Kerangka kerja dan paradigma interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan sebuah sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Yang pertama, siklus tindakan, eksekusi atau evaluasi. Kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Eksekusi atau suatu tindakan dalam dunia nyata. Tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini adalah kerangka kerja interaksi komponen utama. Yang pertama, sistem S, menggunakan bahasa mesin. Yang kedua, pengguna atau P, menggunakan bahasa tugas. Yang ketiga, masukan, M, menggunakan bahasa masukan. Yang keempat, keluaran, K, menggunakan bahasa keluaran. Kerangka kerja dan paradigma interaksi. Fase evaluasi pada siklus interaksi berisi langkah untuk mengobservasi dan artikulasi. Pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkan dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologi dengan bahasa masukan. Selanjutnya, jarak pemisah eksekusi, perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contoh, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menu file dan memilih save. Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Kerangka kerja dan paradigma interaksi mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sebuah sistem yang mudah digunakan, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu, memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Pemodelan sistem yang pertama. Yang pertama, model konseptual atau perancang, model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, model mental atau pengguna, model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seorang tidak pernah menggunakan sistem tersebut. Pemodelan sistem kedua. Yang pertama, gambaran sistem, system image, sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan, dokumentasi atau user manual, bantuan dan pelatihan hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Pemodelan sistem ketiga. Yang pertama, model mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Proses ini menyatakan suatu perkiraan logis yang dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Pemodelan sistem keempat, karakteristik model mental yang tadi kita bahas. Yang pertama, tidak ilmiah berdasarkan perkiraan, tidak lengkap menjelaskan aspek yang relevan, tidak stabil, dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya, tidak konsisten untuk model yang sama, sering tidak compatible satu dengan yang lain, personal, bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk perancang interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan virtual reality untuk masa depan di berbagai bidang. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat penggunaannya dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer sehingga pengguna merasa dalam lingkungan tersebut. Di mana sekarang ini virtual reality mulai banyak dikembangkan di banyak bidang,
dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi teknologi yang akan sangat membantu di masa depan. Seperti contohnya yang pertama di bidang game, sama seperti yang zaman sekarang teman-teman semuanya main. Yang kedua di bidang perfilman, yaitu tempat sutradara membuat film. Yang ketiga di bidang kedokteran, dokter atau kesehatan. Itu penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.